Ya, otomatis yang pertama itu Percasi Kota Padang. Saat itu saya merasa adik saya itu udah paling hebat ya, dan durasinya lebih panjang lagi kita mainnya. Perkenalkan, nama saya Rio Irnawan. Saya juga gelar saya Eskom dan WNM, itu Wasit Nasional Madya. Dan saat ini pekerjaan saya gimana ya? Saya tidak ada kerjaan tetap ya, tapi saya pengurus di Percasi Sumatera Barat dan juga pengurus di Percasi Kota Padang, dan termasuk salah satu pelatih yang ada di sini untuk basic pemula. Jadi biasanya anak-anak yang baru belajar catur itu ke saya dulu. Kalau seandainya sudah lepas dari saya, itulah baru langsung ke tahap middle, langsung ke Pak Azraf atau Pak D. Awalnya bergabung di catur ya, sebenarnya saya sudah suka bermain catur itu semenjak saya SMP ya. Jadi, tapi saya nggak tahu kalau sebenarnya catur itu ada teori-teorinya. Saya kira main catur itu hanya sekedar melangkah-langkahkan buah saja. Jadi waktu SMP itu saya selalu kalah bermain catur di sekolah. Akhirnya sebagai ajang pelampiasan, saya mengajarkan adik saya yang Deli Yuliana tadi, yang dia masih TK kalau nggak salah waktu itu, sebagai pelampiasan. Jadi setidaknya di sekolah saya kalah bermain catur, di rumah saya bisa membalas kekalahan saya itu dengan adik saya. Jadi disitulah awalnya saya suka bermain catur. Dan di saat adik saya kelas 5 SD, dia ikut O2 SN, menang di tingkat kecamatan, lanjut ke tingkat kota, dapat juara 2 dan lanjut ke tingkat provinsi. Nah, saat itu saya merasa adik saya itu udah paling hebat ya, sudah merasa paling hebat. Ternyata di saat bermain di tingkat provinsi itu, adik saya kalah terus. Jadi akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu ofisial dari, saya lupa dari kota kabupaten mana. Jadi beliau mengatakan, catur ini ternyata ada teorinya. Di saat itulah saya baru tahu kalau catur itu ada pembelajarannya. Dan akhirnya saya tanyakan, belajar catur itu sama siapa di Kota Padang? Lalu beliau mengatakan sama Pak D. Kebetulan Pak D itu lewat. Nah, di sana orangnya beliau. Ya akhirnya saya kenalan, saya tanya ini, barulah saya bawa adik saya latihan ke tempat Pak D. Ya, awalnya saya bergabung di catur ini hanya mengantarkan adik saya latihan ya. Adik saya latihan, lalu Pak D menanyakan basic saya apa, kebetulan basic saya komputer. Lalu Pak D mengajak saya untuk bergabung di Percasi. Kebetulan di catur itu kan ada namanya wasit pairing. Wasit pairing itu wasit yang bertugas di depan komputer. Jadi dia yang menginput pemain, memproses hasil input tersebut dan mengeluarkan outputnya. Jadi untuk pengaduan pemain-pemain tersebut melalui komputer tersebut menggunakan sistem Swiss Manager namanya. Jadi kita nggak pairing manual lagi, jadi sudah masuk ke komputer. Jadi nanti hasil pairingnya kita upload ke internet, terus kita print out. Jadi seperti itu untuk administrasi saya semua karena basic saya komputer. Jadi itulah awalnya saya bergabung di Percasi. Dan alhamdulillah semenjak saya bergabung di Percasi, saya sudah beberapa kali diutus dari provinsi ini untuk mengambil sertifikasi wasit. Maka sampai sekarang saya sudah mendapatkan gelar Wasit Nasional Madya. Dan alhamdulillah saya sudah ditugaskan 2 kali di tingkat nasional. Pertama di Cipayung, selanjutnya di Aceh saya ditugaskan untuk pairing kejuaraan catur nasional. Seperti itu. Oh ya, kegiatan yang sekarang ini ya. Jadi kegiatan ini adalah kejuaraan mingguan. Jadi istilah silaturahmi mingguan untuk pecatur Kota Padang dan sekitarnya. Jadi walaupun kita temanya kejuaraan catur Kota Padang, jadi kita boleh siapapun yang mau datang silakan. Kenapa kita bikin stoknya hanya Kota Padang? Karena ya hadiahnya kecil-kecilan. Jadi untuk hadiahnya kita mencari donatur yang ingin menyumbangkan hadiah setiap minggunya. Jadi setiap minggu akan selalu ada donatur untuk memberikan hadiahnya. Dan salah satu tujuan kejuaraan ini itu untuk ajang sparring atlet-atlet kita. Jadi setidaknya atlet kita itu sekali seminggu ada ajang sparringnya. Jadi untuk persiapan ke event-event berikutnya juga. Jadi begini, latihan tanpa sparring itu hasilnya juga kurang bagus. Jadi ada latihan, ada sparringnya. Jadi nanti di sparring ini kita kalahnya di mana nih? Jadi nanti di mana kita kalah, di mana kita salahnya akan diperbaiki di latihan selanjutnya. Seperti itu.
Baik, kalau untuk acara kita ini rentetannya nggak muluk-muluk ya. Jadi hanya kita pendaftaran, nanti kita data namanya, kita input ke komputer melalui program Tools Manager. Nanti untuk babak pertamanya kita lihat aduannya siapa yang sudah diproses oleh sistem tersebut. Jadi nanti kita umumkan. Kalau nggak kita umumkan itu bisa dilihat di internet, soalnya kita upload ke internet. Ada namanya www.chessresource.com. Itu seluruh kejuaraan yang ada di seluruh dunia itu bisa dilihat di sana. Jadi boleh saya bacakan, boleh dilihat di internet langsung. Jadi nanti mereka bermain, siapa yang menang, silakan laporkan hasilnya ke wasit pairing. Nanti kita input lagi, kita proses lagi untuk babak selanjutnya. Jadi seperti itu. Nanti di akhir akan kita lihat peringkatnya, peringkat siapa dan itulah pemenangnya. Jadi di catur ini kita nggak sistem gugur, tapi sistem poin namanya. Dari kegiatan ini yang terlibat, ya otomatis yang pertama itu Percasi Kota Padang. Tapi kita di sini juga ada andil Percasi Sumatera Barat, pengurus provinsi, dikarenakan pengurus-pengurus provinsi ini kan banyak di Kota Padang ya. Jadi karena banyak di Kota Padang, jadi andilnya ada pengurus provinsi, ada pengurus Kota Padang, dan atlet-atlet Percasi Kota Padang tentunya, dan seluruh atlet yang berada saat ini di Kota Padang. Seperti di sini kita juga ada atlet dari Bukit Tinggi yang kebetulan dia kuliah di Kota Padang, kebetulan lagi stay di sini, ya ikutan juga. Jadi dan juga kita melibatkan pecinta-pecinta catur yang ada di Kota Padang dan sekitarnya yang mau datang, ayo seperti itu. Jadi kita open turnamen. Kalau untuk acara kejuaraan mingguan, sebenarnya sebelum pandemi kita itu sekali seminggu. Biasanya dulu itu kita tandingnya 2 hari, Sabtu dan Minggu. Dan durasinya lebih panjang lagi kita mainnya. Tapi semenjak pandemi kita stop dulu, di awal-awal tahun kemarin kita stop karena emang nggak dibolehkan ya. Tapi dikarenakan kemarin ini sudah agak longgar, kita akan adakan lagi kejuaraan, kira-kira sudah berlangsung 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan, itu dengan catatan kita wajib menggunakan masker, kita wajib, ini biasanya papan catur ini, satu ini sampai 3 papan ini. Tapi sekarang kita jarak-jarakan, agar untuk mematuhi protokol kesehatan, kita juga biasanya menyiapkan hand sanitizer dulu sebelum latihan dan wajib menggunakan masker. Jadi intinya agar catur ini tidak mati di masa pandemi ini. Soalnya kita merasakan ya, di saat masa pandemi latihan kurang, kita hanya bermain catur online, itu pun kalau udah bosan kita nggak main lagi. Makanya kita hidupkan kembali sekretariat ini, kita bikin kejuaraan mingguan dengan hadiah, kita cari donatur per bulannya. Dan alhamdulillah itu untuk atlet-atlet Kota Padang pun dan beberapa pecinta catur yang lainnya dari Kota Padang berpartisipasi pada acara ini. Baik, untuk pesan ke Percasi Sumatera Barat ya, kalau bisa, bukan kalau bisa sih, sebenarnya untuk kegiatan ini ya alhamdulillah ya, karena memang banyaknya donatur yang kita dapat pada saat ini ya paling 50-50 ya. Maksudnya ada 50% dari pengurus Percasi Sumatera Barat dan ada 50% dari Percasi Kota Padang. Jadi untuk kerjasamanya ya alhamdulillah. Dan untuk saat ini saya hanya berharap pandemi ini cepat selesai. Jadi kita bisa menggelar event yang jauh lebih besar lagi daripada sebelum-sebelumnya. Karena dulu di sebelum masa pandemi ini hadiahnya besar dan kita kejuarannya sampai 2 hari, Sabtu dan Minggu. Kalau ini kan cuma 1 hari sampai selesai. Kemarin sampai 2 hari. Dan ya harapan kita semua mungkin ya pandemi ini cepat selesai. Kita bisa membuat event-event dan menghidupkan kembali percaturan khususnya di Sumatera Barat. Karena kita merasakan ya semenjak pandemi ini atlet-atlet berkurang, kita susah mencari bibit-bibit yang akan dibentuk. Begitu. Pertandingan catur itu kesabaran di tingkat masyarakat paling bawah. Saya Azra Tawir, Sekretaris Umum Pemprov Percasi Sumatera Barat. Di samping saya adalah Dr. Muhammad Henry,
SPMM. Jadi beliau ini Wakil Ketua Umum Pemprov Bekasi Sumbar yang berangkat dari atlet junior Payakumbuh. Setelah menjadi dosen, lalu sekarang jadi pengurus. Sekian prodi lamanya. Jadi berangkat dari atlet nih. Oke, Iska. Waduh, kalau kita secara Percasi ini lahirnya di Solo tahun 1950. Jadi ini merupakan suatu organisasi olahraga yang tertua. Berdasarkan historis, kenapa di Solo? Karena di Solo itu dulu kerajaan-kerajaan dan permainan catur ini berangkat dari kerajaan dan pejabat-pejabat Belanda dulunya. Di Solo itu banyak, itulah yang sehingga menjadi, dan kebetulan Solo juga pusat segala kegiatan termasuk PSSI dulu, Suratin Junior itu ada di sana. Jadi kalau di Sumatera Barat merupakan kan bahagian tingkat wilayah Sumatera Barat. Alhamdulillah kita sudah punya 19 pengurus tiap kota kabupaten di Sumatera Barat. Yang pengurus Padang sendiri, ketuanya Bapak Sapria Basir SH, mantan Sekda. Ya, sekitar Padang. Kebetulan yang ketua hariannya, walaupun di ketua harian, masih ikut kompetisi sekarang ini. Bapak Yusra MS. Oh, enggak ada. Kalau untuk olahraga catur, kita tidak punya batasan umur. Kita tidak punya batasan umur, tidak punya. Tetapi kelompok umur ada kalau untuk kejurnas junior. Tetapi untuk mencatur, kenapa? Lebih dominan permainan otak daripada permainan fisik. Ya, ada dominannya. Walaupun olahraga catur tetap memakan energi yang tinggi, kalori yang tinggi. Kalau untuk Percasi, untuk kita pernah untuk tingkat nasional kita untukkan standarnya PON. Tahun 2004 kita pernah meraih medali perak di PON. Tahun 2012 kita meraih medali perunggu di PON juga, PON di Riau. Jadi PON di Palembang kita dapat medali perak. 2012 kita di PON di Riau kita mendapat medali perunggu. Di catur ini mulai dari tingkat masyarakat paling bawah sampai kepada kelompok intelektual. Jadi semua lapisan masyarakat ada. Jadi enggak heran kalau kita jalan ke pasar, ketemu orang mencatur di pasar, atau kita jalan di warung ketemu mencatur orang di warung, tetapi sampai ke tingkat intelektual. Ini kalau untuk di organisasi sendiri yang dominasi kayak kalangan dari mana, mahasiswa atau kalau untuk di Sumatera Barat otomatis ya Padang sebagai ibu kota provinsi ya tentu dominannya sekarang dominasinya dipegang oleh Padang. Ya Pak ini. Alhamdulillah kalau kita bercerita atlet hanya saya bercerita sedikit spesifik catur. Catur ini banyak menunjang anak siswa dalam belajar. Nah, jadi artinya kan ini banyak. Kenapa? Catur akan melatih orang untuk fokus, konsentrasi. Catur melatih orang untuk mau menghitung. Nah, kemudian catur ini akan meningkatkan IQ sama EQ. Kemudian catur ini juga akan memberi keseimbangan antara otak kiri sama otak kanan. Nah, ini salah satu. Dan diantaranya catur, orang-orang catur biasanya paling pintar memecahkan masalah. Karena itu terlatih dia memecahkan masalah. Akhirnya kebanyakan
murid-murid atau atlet-atlet catur yang berangkat dari SD, SMP, SMA yang terbina secara baik, mereka dapat perguruan tinggi negeri yang baik. Jadi untuk Sumatera Barat ini terpotonglah mereka. Mereka kuliah, ada yang di ITB, ada yang di UNAN, ada yang di UNPAD, ada yang di Umbra. Rata-rata atlet catur di Sumatera Barat kuliah di perguruan tinggi negeri. Ini jadi dan udah pindah keluar daerah. Salah satu contoh sekarang ini ada salah satu yang kelahiran tahun 92, sekarang jadi dosen di ITB, dia udah doktor. Jadi nggak jadi atlet lagi. Seperti Pak Henry Mama Henry yang sebelah saya, dia atlet junior dulu, begitu kuliah di IPB catur tinggal tapi hobinya tetap melekat. Akhirnya berangkat jadi pembina. Jadi sebenarnya bisa jadi atlet, tetapi peluang kehidupan perlu dipertimbangkan. Kebanyakan atlet catur lari kepada untuk kehidupan masa depannya. Ya. Ini mungkin saya bantu ya, emosional, ya kan emosional kan dalam pertandingan catur itu kesabaran itu kan perlu dituntutkan. Ketika kita buru-buru dalam melangkah, tentu akhirnya akan kalah gitu kan. Makanya emosional, kesabaran itu perlu dijaga. Apakah memang sudah pas waktunya untuk melangkahkan buah tersebut atau tidak? Nah, kalau kita biasa dengan kesabaran yang dalam permainan catur itu diterapkan dalam dunia nyata, maka itu mungkin kaitannya ya, melatih kesabaran kesehari-hari jadinya. Kalau untuk melatih itu ya banyak tekniknya, tetapi yang satu basic perlu disadari bahwa catur ini karena permainan otak, keseimbangan tadi, akhirnya kan berangkat dengan naluri. Permainan catur ini akan sesuai dengan karakter orangnya. Jadi openingnya itu, permainannya itu akan cocokkan dengan orangnya. Kalau orangnya vulgar, caturnya akan terbuka. Kalau orangnya rapi, caturnya akan rapi ini. Ini itu kejelian pelatih di sana yang menempatkan pemain ini. Cocoknya permainan yang bentuk bagaimana dia ini. Kiat-kiatnya mungkin barangkali ya banyak belajar buku-buku atau perkembangan terbaru lah bagi yang muda, bagusnya ya kiatnya ya. Seperti perkembangan catur teori-teori catur yang baru, yang lama tentu harus dipelajari ya. Dan itu kan berkembang kan. Tapi basic teori harus diapakan dulu, yang harus diselesaikan dulu, opening dasar gitu. Mungkin itu aja. Selain itu kalau dia sudah tingkatnya sudah advance, tentu harus jam terbang lagi, tanding lagi kan, perbanyak tanding. Jadi gini, kita bicara fasilitas, kita bicara hobi. Kalau kita punya pemain bulu tangkis, kita pasti beli raket. Kalau kita pemain sepak bola, kita beli sepatu bola. Jadi seharusnya setiap atlet itu zaman sekarang ini dia udah wajib punya catur set, punya jam komplit, kemudian punya laptop. Karena apa? Ada kasus nanti problem, itu kemampuan otak kita memecahkannya tidak ada, kita bisa minta bantuan engine untuk memecahkannya. Jadi 3 ini fasilitas yang harus mereka miliki zaman sekarang ini. Jadi catur lengkap dengan jam, kemudian dengan satu laptop. Itu zaman sekarang ini. Kalau organisasi ini sifatnya terbuka, artinya kalau punya hobi, silakan aja datang ke tempat ini, main catur gitu kan. Nah, nanti tentu kalau ada hobi untuk
menjadi pengurus atau berbakat untuk bermain, tentu kita akan seleksi. Jadi tidak ada sulit untuk bergabung, cuma datang aja, ikuti, main di sini gitu kan, main catur gitu kan. Kalau memang ada jadwal seleksi pertandingan seperti ini, nah ini bisa menjadi ajang untuk menonjolkan diri. Kalau memang bisa jadi juara ya otomatis menjadi perhatian. Maksudnya beberapa kali ikut turnamen seperti ini juara, nah nanti ada turnamen yang lebih besarnya lagi gitu. Jadi gini, kalau kami sebagai pengurus, ini pengurus lagi nih ya, kalau kami tidak berbuat, apalagi musim epidemi ini, otomatis olahraga ini mati suri. Ya, jadi salah satu dengan standar protokol kesehatan, kami berusaha setiap hari Sabtu ada event seperti ini, sehingga mudah-mudahan ini tetap berlanjut. Ini adalah kegiatan dari Pemprov Bekasi dengan dengan sistem bergotong royong, sehingga terciptalah setiap hari Sabtu ini menghindarkan mati suri tadi. Hampir mayoritas dengan kondisi sekarang ini, hampir 2 tahun olahraganya mati suri. Kami sadar setelah Lebaran kemarin, mulai bulan Juni kami mulai bergerak kembali. Kalau kita tunggu selesai betul, ya nggak mungkin kita nggak berbuat lagi. Akhir nggak mati suri, mati benar jadinya malahan. Segitu. Ini maksud Pak D tadi meluruskan, artinya dengan pandemi ini tidak boleh menghambat kreativitas, kan itu maksudnya tadi kan. Walaupun terjadi pandemi, kreativitas dan inovasi harus tetap jalan kan. Jadi harapannya ya mudah-mudahan lebih berlanjut kegiatan-kegiatan turnamen, sehingga jam terbang atlet menjadi lebih bagus, sehingga dia mempunyai kepercayaan diri dan kemampuan untuk berhadapan dengan dibawa tanding ke ajang berikutnya. Kita memang meloloskan satu atlet untuk PON yang jadi juara Sumatera tadi, itu lolos. Ya insya Allah lah, kita minta dukungan. Rasanya persiapan standar minimal kita udah penuhi semua. Jadi tinggal doa restu semua masyarakat, bukan komunitas catur aja, seluruh kita masyarakat Sumatera Barat, mudah-mudahan catur bisa menyumbangkan medali emas di PON Papua yang akan datang. Nggak usah minder lah. Malamnya selalu pergi minum teh talu biasanya. Motivasi aja gitu karena dia kuat mainnya dan perkenalkan, nama saya Jula Yuningsi, saya dari Padang. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Padang, tingkat akhir jurusan Teknik Sipil. Perkenalkan saya Deli Yuliana, usia 19 tahun. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Dan status saya di sini sebagai atlet Kota Padang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rawasari, usia 18 tahun. Saya baru saja lulus SMA. Status saya di sini sebagai atlet Kota Padang. Saya pernah ikut lomba Porprov, terus juga pernah ke Jorda, ke Jurnas, juga untuk seleksi Prapon, dan juga O2SN. Saya pernah mengikuti kejuaraan nasional, terus ke Jorda Sumatera Barat, Porprov, O2SN. Lomba yang pernah saya ikutin itu saya berkecimpung dari catur ini dari tahun 2014. Itu event pertama saya mengenal catur ini dari kejuaraan Kota Padang pada tahun 2014.
Terus nggak tahu kenapa waktu itu langsung juara, padahal belum mengerti catur, maksudnya masih awam. Habis itu pada tahun yang sama juga pernah mengikuti O2SN, dan alhamdulillah pada saat itu juga saya juara 1 dan langsung naik ke Sumbar. Setelah itu saya dikenalkan sama pelatih Kota Padang, yaitu Pak Azraf atau disebut Pak D, biasa orang memanggil. Itu saya latihan lah ya kan. Habis latihan selama 4 bulan, habis itu ada Porprov pada tahun yang sama. Dan saya mulai berkecimpung di Kejurda pada tahun 2014 tersebut. Tetapi emang tidak juara, tapi dapat 10 besar. Emang karena kita baru-baru awal, dan akhirnya alhamdulillah saya terpilih juga di seleksi junior untuk mengikuti Porprov pada 2014 tersebut di Damasraya. Itu adalah sebuah pencapaian sangat luar biasa karena udah bisa pada tahun yang sama itu langsung seleksi Porprov waktu itu dan lolos. Akhirnya waktu Porprov itu walaupun gak dapat medali papan tapi bisa menguatkan regu. Akhirnya alhamdulillah dapat juga waktu itu Porprov 2014 medali emas untuk Kota Padang. Nah akhirnya berlanjut sampai sekarang. Yang udah banyak dilewati itu banyak berupa seleksi-seleksi Kejurda, kota, dan sampai di mahasiswa juga ikut Pomnas. Terus seleksi Prapon yang paling berkesan itu adalah seleksi Prapon. Kalau di Porprov itu waktu Porprov 2016 sama 2018, alhamdulillah saya dapat 1 medali perak perorangan sama medali emas beregu. Kejurda kemarin saya juga alhamdulillah dapat medali emas. Terus seleksi Prapon saya masuk dalam tim Prapon. Terus O2SN saya alhamdulillah peringkat 1 di Kota Padang, tapi Sumbar belum dapat. Kalau saya, prestasi saya itu berawal pertama itu O2SN SD Sumbar, saya memperoleh 3 medali perak. Selanjutnya O2SN SMP, itu waktu saya kelas 2 SMP itu saya memperoleh medali perunggu tingkat Sumatera Barat. Terus juga saya pernah memperoleh medali emas beregu putra di Porprov Kota Padang, dan 1 medali emas dan 1 medali beregu di Porprov di Kabupaten Padang Pariaman. Yang terakhir itu saya juara Kejurda Sumatera Barat tahun 2020. Kalau saya paling sebelum mulai babak itu diusahakan tidur ya. Usahakan tidur, terus kalau hampir mulai itu cuci muka. Pokoknya pertandingan harus berair lah. Kalau untuk pribadi, kalau untuk tanding sih biasanya itu nelpon dulu. Maksudnya nelpon dulu ke orang tua, ini mau tanding ini sama ini gitu. Terus habis itu paling ya kadang nangis sendiri malamnya itu nangis sendiri, ketemu orang-orang, aduh udah cemas duluan, tapi ditenang-tenangin sama pelatih ya kan. Akhirnya percaya diri lagi, terus prepare aja, udah nggak ada apa-apa gitu. Kalau saya pribadi ya itu biasanya tiap sebelum perlombaan, kayak perlombaan besar seperti Porprov atau Kejurda kayak gitu, biasanya sebelum perlombaan itu saya malamnya selalu pergi minum teh talua biasanya. Kalau saya yang menyenangkannya itu biasanya itu sewaktu Porprov, karena di Porprov itu kami semua kan berkumpul. Di situ kayak emang berjuang bersama-sama untuk dapat medali regu kan. Ya itu sih senangnya bisa kumpul sama-sama. Kalau yang paling seru sih ya enak aja jalan-jalan gitu kan. Nah, terus dapat pengalaman, habis itu kalau serunya itu ya kalau kita menang sih ya bahagianya luar biasa gitu kan. Cuman kalau kalah sih ya nggak apa-apa. Yang paling deg-degan itu di akhir pertandingan itu kayak mau mati gitu kan, kayak aduh ini di ujung tombak gitu kan. Itu aja kalau
bagi aku sih. Untuk saya yang senang itu ketika perlombaan itu, misalnya kejurnas kan di luar provinsi kan, itu bisa liburan, bertanding sambil liburan gitu. Terus kalau dapat juara itu dapat bonus, terus prestasi lah, kebanggaan tersendiri lah bagi kita atlet. Kalau sedihnya sih kayak apa ya, misalnya di saat ini kayak babak penentuan misalnya, terus harusnya kita udah menang gitu kan, tiba-tiba jadi remis deh, jatuh ke bawah. Itu sih sedihnya tuh selalu. Kalau menang kalah itu sebenarnya biasa, cuman ya kalau kalau nggak wajar sih biasanya itu nangisnya sampai berhari-hari gitu, keselnya. Awal ikut catur dari SMP, nggak tahu kenapa langsung juara, dapat medali perak sama perunggu kalau nggak salah sih. Makanya di situ kok asik gitu. Terus akhirnya ada niat lah untuk melanjutkan, dan akhirnya waktu ada SN juara juga ke Sumbar kan. Habis itu asik sih, makanya didalemin gitu. Ini akhirnya alhamdulillah itu sampai sekarang betah. Karena asik aja catur, kalau main itu bisa sambil makan, minum, berdiri, bisa jalan-jalan gitu. Maksudnya nggak terlalu tegang lah, yang kalau lagi stres otaknya bisa berdiri dulu gitu, bisa minum, makan. Kalau olahraga lain kan beda gitu. Kalau saya pertama belajar catur dari ayah saya. Sewaktu saya belum TK sudah saya diajari bermain catur, cuman itu masih sembarangan main lah. Terus waktu SD kelas 2 saya dibawa ke tempat latihan catur, dilatih oleh Pak D, dan berlanjut saya latihan catur terus. Untuk saya melihat potensi di catur ini bisa saya meraih prestasi. Jadi awalnya itu saya diajarin sama abang saya main catur sewaktu SD. Terus kebetulan waktu itu ada O2SN, jadi ya iseng-iseng lah ikut O2SN SD kan. Dan alhamdulillah sampai tingkat kecamatan saya menang, terus lanjut ke tingkat Kota Padang, dan lanjut ke tingkat Sumbar. Nah, di Sumbar inilah saya ketemu sama pelatih, saya dikenalkan sama pelatih di Kota Padang ini, dan karena abang saya melihat potensi dalam diri saya untuk bermain catur, makanya saya mulai berlatih sejak itu. Penghargaan yang paling berkesan itu waktu dapat medali di Porprov. Itu sih yang paling berkesan. Ya, karena Porprov itu selain perlombaan yang gimana ya, bergengsi itulah, terus bonusnya juga besar. Jadi emang harapan terbesar itu di Porprov kalau saya. Kalau saya sama sih seperti Kak Deli ini, di Porprov juga perlombaan paling bergengsinya. Karena bonus di Porprov itu lumayan lah untuk kita sekolah. Nggak tahu sih kalau yang paling berkesan itu lulus di Prapon, karena itu sekali dalam seumur hidup aku pernah ikut Prapon. Karena nggak sembarang orang yang bisa ikut Prapon itu loh. Terus jalan-jalan waktu itu kebetulan Praponnya di Medan, ketemu grandmaster semuanya di situ, banyak juga ketemu teman lawan yang pinter-pinter di atas kita, itu lebih bagus lah manuver mainnya gitu, jadi tahu gitu loh. Kalau untuk motivator sih aku lebih maksudnya fansnya itu sama Mbak Medina, itu ada dalam catur itu Grandmaster Medina, yang kedua Irene yang itu, karena motivasi aja gitu, karena dia kuat mainnya. Dan waktu di Prapon juga ketemu GM Iran sama GM Medina, cuman takut aja gitu minta foto gitu kan. Cuman ya udah, padahal aku tahu dia motivasi aku dalam catur gitu. Aku sering buka history mainnya, aku lihat game-game partainya, dan di situ aku belajar dari dia gitu, sendiri. Kalau tipsnya ya jaga kesehatan aja sih. Sebelum lomba, refreshing dulu. Kayak jangan jadikan ada beban dalam pikiran kita sebelum lomba.
biar kita fokus untuk pertandingan selanjutnya. Itu sih dari saya. Kalau dari saya sih jangan terlalu itu ya, banyak megang sosmed lah sebelum pertandingan tuh. Tidur itu, misalkan tidur karena stamina waktu tidur itu bisa pulih lah. Iya, untuk orang yang bermain catur menurutku itu bisa mengasah otaknya, karena orang yang rata-rata orang yang bermain catur itu dia lebih kuat ke hitung-hitungan sih kalau menurut aku pribadi. Nah, kalau orang yang bisa mikir rumit itu cobalah bermain catur, diasah. Terus menurutku untuk adik-adik itu lebih bagusnya diasah tuh dari kecil, dari SD atau TK sih gitu kan, karena progres catur ini juga nggak gampang, nggak instan gitu aja, karena kita latihan itu kita setiap hari itu ada progres. Jadi kalau dari kecil diasah ya bisa lah untuk mencapai target-target kedepannya gitu. Buat teman-teman atau adik-adik atau ada yang berminat catur, yang emang coba deh kenalin dulu asik nggak gitu. Kalau misalnya dia ada potensi di situ nggak apa-apa dilanjutin gitu. Kalau pesan saya sih, kalau ada yang minat catur ya, nggak apa-apa, asah terus gitu, latihan terus. Karena catur ini, kekuatan seorang main catur itu bukan dilihat dari usia atau fisiknya gitu kan. Karena olahraga catur ini olahraga otak gitu. Nah, walaupun kita masih kecil, tapi kalau kita rajin gitu kan, kita bisa juara, ngalahin senior gitu. Itu sih pesan saya, kalau ada minat catur, nggak apa-apa, asah terus gitu. Dari pesan saya bagi yang junior yang mau belajar catur, diteruskan tuh catur tuh bagus untuk mengasah otak, terus mental juga. Mental saya naik karena sering turnamen catur. Mental itu tidak hanya di catur yang berlaku. Mental catur itu bisa dibawa ke misalnya kamu pertandingan olimpiade matematika lainnya, olimpiade sekolah bisa. Ya bagus lah belajar catur. Nggak usah minder lah. Baik, jadi untuk di dalam catur kita ada 3 kategori catur ya. Ada namanya catur kilat, catur cepat, sama catur klasik. Jadi untuk menentukan kategori-kategori catur itu ditentukan oleh jam catur. Jadi ini kita punya jam catur. Nih. Jadi saya jelaskan dulu ya, yang namanya catur kilat itu mainnya di bawah 10 menit. Itu adalah peraturan langsung dari FIDE ya, dari Federasi Internasional. Nanti di atas 10 menit, di bawah 60 menit itu dinamakan catur cepat. Nah, nanti di atas 60 menit ke atas itu adalah catur klasik atau catur standar. Dan untuk bermain catur klasik itu kita harus mencatat notasi. Jadi setiap melangkah kita mencatat notasi apa yang kita langkahkan, dan apa yang dilangkahkan lawan itu juga harus kita catat. Jadi itulah pembagian catur. Nah, untuk bermain catur tersebut kita menggunakan jam catur. Jadi seperti yang sudah saya bahas tadi, anggap nih catur kilat. Catur kilat itu kan di bawah 10 menit. Tapi rata-rata orang bermain catur kilat itu kalau enggak 5 menit, 3 menit, atau 2 menit, atau pakai increment. Jadi ini kan ada jam catur ya. Jadi ini ada 2 layar. Ini layar untuk melawan, ini layar untuk saya sebagai contoh. Masing-masing layar ini adalah durasi waktu yang dimiliki oleh pemain. Sebagai contoh, ini anggap kita akan bermain catur kilat 3 menit. Layar yang di sini untuk lawan saya itu 3 menit ini adalah durasi yang dimiliki oleh lawan, dan ini adalah durasi yang dimiliki oleh saya. Sebagai contoh seperti ini. Kita bermain, saat sekarang ini kan putih berjalan. Coba langkahkan dulu satu buah, terserah, bebas. Setelah melangkah, wajib menekan jam. Soalnya begini, sebelum kita menekan jam ini akan turun terus. Contoh, ini kan putih sudah melangkah ya, sekarang giliran saya. Jam saya akan terus turun. Logikanya, semakin lama saya berpikir, semakin lama saya tidak melangkah, semakin lama juga jam saya akan turun terus. Logikanya semakin lama saya berpikir, maka jam saya akan habis dan saya akan dinyatakan kalah. Nah, sekarang giliran saya melangkah sebagai hitam, saya langkahkan ini, dan saya tekan jam.
jam saya berhenti dan lanjut jam lawan lah yang akan turun. Jadi itu mengartikan sekarang giliran lawan saya untuk berpikir dan melangkah seperti itu. Baik, kalau untuk langkah-langkahnya mungkin sudah tahu ya. Kalau langkah pion ini standar ya, jalannya hanya lurus, tapi untuk makan miring kayak gini, miring ke sini. Ya hanya jalan satu peta, tapi untuk langkah pertamanya dia berhak 2 langkah. Contoh, pion-pion ini kan masing-masingnya memiliki langkah pertama. Ini, dia belum pernah melangkah, dia boleh langkah 1, boleh langkah 2. Nah, nanti setelah dia melangkah, ini selanjutnya dia hanya boleh 1 langkah ke depan. Ada boleh 1 langkah ke depan. Contoh ini ada di sini, dia nggak bisa langkah lagi, kecuali ada pion di sini atau ada perwira lain di sini contohnya. Ini dia bisa makan. Jadi makan pion ini miring gitu. Itu ya kalau untuk pion. Nah, kalau pion ini kalau kita artikan dalam buah catur ini ada nilai-nilainya. Untuk pion ini nilainya 1. Nah, ini namanya pion dan kita ada namanya perwira ringan. Ini gajah dan kuda. Perwira ringan ini nilainya 3. Bedanya gajah ini gajah ya, atau bahasa kita biasanya disebut rencong atau peluncur. Tapi kalau bahasa bakunya di percaturan nasional kita ini namanya gajah atau bishop di nama internasionalnya. Jalannya miring kayak gini, miring kayak gini. Dia nggak bisa lurus tapi miring. Dan kita punya sepasang gajah, 1 gajah putih. Gajah putih maksudnya adalah gajah yang selalu berada di petak putih. Dan gajah hitam maksudnya adalah gajah yang selalu berada di petak hitam. Jadi kita punya sepasang. Nah, ini perwira ringan nilainya 3. Sama kayak kuda. Kuda juga dihitung perwira ringan nilainya 3. Kuda ini jalannya kayak huruf L. Perbandingannya adalah 3-2. Maksudnya 3 petak atau 2 petak. Jalannya ke sini. 3-2. Atau ke sini. 3-2 atau 2-3. Kayak gini. 1-2, 1-2-3. Itu ya kayak huruf L kayak gitu. Nah, ini perwira ringan. Kita juga punya sepasang. Dasarnya adalah perwira berat, benteng dan menteri. Sekarang kita benteng dulu. Benteng ini nilainya 5 ya. Nah, jalannya lurus kayak gini. Boleh sejauh apapun, ini lurus kayak ini. Nah, biasanya yang namanya perwira berat ini kayak benteng dan menteri itu dikeluarkan belakangan. Dalam permainan catur biasanya dikeluarkan ini perwira ringan dulu. Keluarkan semuanya. Nah, selanjutnya terakhir menteri. Menteri ini perwira berat, nilainya 9. Dia bisa menirukan langkah gajah dan langkah benteng. Contoh, dia bisa lurus, bisa juga miring. Bisa sejauh manapun, intinya asal nggak, kalau kayak gini kan dia harus makan. Nggak bisa loncat ya, nggak bisa ya. Ini bisa makan, tapi buah sendiri ya tentunya nggak bisa makan. Contohnya dia mau ke sini misalnya, ya nggak bisa. Nah, ini bisa menirukan langkah gajah, bisa menirukan langkah benteng, dia bisa lurus, bisa miring. Tapi dia nggak bisa menirukan langkah kuda. Jadi saya di catur ini sebenarnya ada filosofi bagus. Kuda ya, kuda walaupun tidak sekuat menteri, tapi menteri tidak bisa meniru langkah kuda. Ini filosofi yang saya suka dari kuda ya di catur. Terus kalau untuk bermainnya dalam catur pun ada 3 tahapan bermain catur. Tahap pertama itu ada namanya pembukaan. Untuk yang ini sendiri Bang, apa Ya? ini? Raja? Oh ya, ini raja. Raja itu nggak ada nilai. Ya, ini raja ini tidak tergolong yang namanya perwira, tidak. Soalnya dalam permainan catur kita walaupun raja yang terlemah, soalnya langkahnya cuman boleh kemana saja, cuman 1 petak. Boleh kemana saja, cuman 1 petak. Walaupun raja yang terlemah, tapi raja yang terpenting. Ya, kita harus mengamankan raja kita dan menangkap raja lawan. Siapa yang bisa menangkap raja lawan terlebih dahulu, maka dia yang menyatakan menang. Jadi untuk nilai ini raja nggak ada. Kembali lagi, dalam permainan catur ada 3 tahapan. Yang pertama namanya tahap pembukaan. Pembukaan itu selalu penuh dengan teori. Yang kedua tahap babak tengah atau middle. Middle itu kita penuh kalkulasi. Kita menghitung-hitung langkah untuk menyerang dan bahkan kita bisa mengkorbankan buah kita untuk agar penyerangan kita lebih bagus. Yang terakhir itu ada namanya tahap babak akhir atau ending. Ending itu penuh kalkulasi dan teori. Makanya biasanya kalau seandainya orang yang menggunakan teori bermain melawan orang yang non teori yang biasanya bermain catur di warung-warung,
itu dia harus mengambil peluang menang di pembukaan atau di ending. Soalnya pecatur-pecatur yang punya bakat alami seperti pecatur-pecatur yang bermain di warung itu babak tengahnya kuat rata-rata. Jadi kalau seandainya dia ingin peluang mengambil kemenangan, dia harus menang di pembukaan. Soalnya otomatis orang yang non teori itu dia nggak paham teori pembukaan. Dia harus menang di pembukaan. Kalau seandainya sudah masuk babak tengah, hati-hati aja. Orang-orang yang bakat alami itu permainan babak tengahnya itu biasanya jauh luar biasa lebih kuat. Jadi harus hati-hati. Nah kalau saya pribadi ya, saya bermain catur di warung-warung atau bagaimana melawan orang non teori, saya bakal mengambil peluang menang itu di babak pembukaan. Kalau di pembukaan saya nggak bisa menang, itu akan saya langsung cepat alihkan ke babak akhir. Caranya ya perwira-perwira ini diadu semua, yang sama besar diadu, sehingga nanti tinggal raja dan pion. Nah itu baru babak ending, baru saya hidupkan kalkulasi-kalkulasi yang sudah saya pelajari di teori. Begitulah trik dan tips melawan orang pecatur non teori seperti itu. Nah untuk adik sendiri minat nggak untuk jadi atlet? Sebenarnya kalau dilihat sih saya mulai tertarik ya, mulai minat betul. pelajari catur itu sendiri gitu. Tapi saya belum tahu sih gimana sih enaknya main catur itu. Baik, sebenarnya untuk catur ini enaknya banyak. Pertama kita lihat dari segi pendidikan dulu ya. Iya. Ini salah satu murid Pak D atau Pak Zraf tadi, ini pengalaman ya. Itu dulu adiknya si Rauf yang tadi itu. Itu dulu adiknya Rauf itu namanya Azim. Di setiap pelajaran matematika dia selalu nilainya rendah terus. Sampai papanya marah-marah ini. Oke. Akhirnya waktu itu abangnya Rauf ini dapat medali dan adiknya nggak mau kalah. Dia latihan lagi. Dia mulai latihan catur dengan Pak D, tujuannya untuk mendapatkan medali. Tapi secara tidak langsung di saat dia belajar catur, dia belajar menghitung juga. Dan akhirnya perlahan-lahan nilai matematikanya bagus. Dan akhirnya pernah dia terpilih mewakili sekolahnya ikut Olimpiade Matematika. Berarti itu untuk Itu di segi pendidikan. sendiri. Di segi pendidikan. Jadi kita mengasah otak kita ya. Ini maaf kata ya. Orang yang sebenarnya orang bodoh ini kan nggak ada. Tapi sekarang kita maaf kata dulu ya. Orang bodoh belajar catur bisa jadi pintar. Apalagi orang yang dasarnya sudah pintar belajar catur, wah itu luar biasa lagi. Nggak bisa saya ungkapkan bagaimana hasilnya. Itu yang pertama dari segi pendidikan kita bisa mengasah otak kita. Yang kedua kalau kita lihat dari segi ya kita nggak munafik ya. Kita butuh yang namanya uang. Nah, atlet apalagi kita berprestasi, ini bukan di catur saja ya, di semua cabang olahraga. Kalau kita berprestasi, wah uangnya luar biasa. Kenapa saya berani mengatakan hal seperti ini? Saya sudah merasakan. Ya walaupun bukan saya yang mendapatkan uang dari atlet ini ya, tapi kan adik saya atlet juga. Dan alhamdulillah di saat tabungnya banyak ya, yang didapat dari bonus-bonus medali. Ya dapat dikumpulnya ya setidaknya kalau saya butuh uang saya bisa minjam ke dia, itulah kasarnya ya. Dan setidaknya untuk kebutuhan dia sehari-hari itu sudah bisa dipenuhi sendiri. Dan kemarin juga sempat ikut kejuaraan-kejuaraan di luar Sumbar, baik itu ke Jakarta, ke Jawa, kemana kek. Itu dia pergi dengan biaya pribadi. Karena uangnya ada yang disimpannya dari hasil kejuaraan catur ini. Berarti hasilnya juga lumayan ya? Lumayan, ya logikanya gini loh. Ya Porprov terakhir ya, itu satu medali emas itu dapat penghargaan 25 juta. Kemana dicari duit 25 juta kan? Iya benar. Jadi ya kemarin ya alhamdulillah ya lumayan lah dapatnya. Itu dari segi keuangan, dari segi pendidikan sudah, segi keuangan sudah. Dan untuk menjadi atlet ini sebenarnya sangat gampang loh. Dan jujur ya, untuk Kota Padang saat ini kita kekurangan satu atlet putri. Mungkin Adik Delvi ada adiknya yang masih sekolah mungkin yang bisa dilatih buat bermain catur. Soalnya kita ini belak-belakan ya, di Kota Padang sendiri kita kekurangan satu atlet. Jadi dari 5 orang atlet, 1 kurang. Ya, kenapa kurang? Ya, karena nggak ada lagi yang mau latihan. Kenapa nggak ada yang mau lagi latihan? Hal ini berawal di saat O2SN cabang catur itu nggak dipertandingkan lagi. Ini kan lokasi kita bermain ini kan sekolah catur. Itu ada pelangnya di depan sekolah catur, sekolah catur Kota Padang. Ini memang sengaja dibikin dulu untuk merekrut calon-calon bibit untuk latihan. Yang mana nantinya kalau seandainya dia berprestasi atau mainnya bagus kan bisa kita buat memperkuat tim Padang. Bukan hanya Padang saja. Contoh nih, ada 10 orang
yang bagus ini, yang paling terbaik ini. Ya ini diambil buat Kota Padang. Sisanya ini tetap main. Nanti kita salurkan ke kota-kota lain yang kekurangan pemain. Apalagi di Putri. Putri ini kan stok se-Sumatera Barat sangat langka pemainnya. Sangat minim. Makanya kalau seandainya ada yang mainnya bagus, ya maaf kata kalau seandainya dia kalah bersaing di kotanya sendiri, itu masih banyak kota lainnya akan menampungnya dan mendapatkan hak yang sama dengan atlet yang ada di sana. Ya kalau seandainya mendapatkan uang saku, ya dia dapat juga. Mendapatkan uang ini ya dapat juga, uang nutrisi dapat juga. Kalau dapat medali ya dapat bonus juga, kan lumayan. Oke bang, Ah. nanya dikit bang. Kan tadi itu ada bang jelasin tentang lima orang dalam satu kategori itu bang. 5 maksudnya? 5 orang kan di, Oh ya, 5 pemain ya. Nah 5 pemain itu terdiri dari kategori apa aja gitu? Oh gini, dalam satu tim di catur saat ini kita ada 5 orang. Jadi di catur ini kan ada papan-papan nih. Contoh nih ada 2 meja catur. Anggap nih Padang melawan Bukit Tinggi contohnya. Ini Padang nih Bukit Tinggi. Jadi 5 orang pemain Padang itu akan didudukan di satu meja. Ada namanya pemain papan 1, pemain papan 2, pemain papan 3, papan 4 dan papan 5. Pemain papan 1 nanti akan bertemu dengan pemain papan 1 juga. 2, 3, 4, 5. Jadi mereka bertemu kayak gini. Nah, pembagiannya papan 1 sampai 3 itu diisi oleh pemain senior. Di atas 18 tahun, di atas 18 tahun. Nah, kalau seandainya untuk pemain papan 4 dan 5 itu diisi oleh pemain junior. Itu di bawah 18 tahun umurnya. Jadi bibit-bibit yang akan mengisi pemain junior ini yang kita saat ini lagi kesusahan, terutama untuk yang putri. Jadi mungkin bagi yang menonton channel ini, ya saya sangat berharap sih, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya anak, ayolah bawa ke sekolah catur. Ya setidaknya gini loh, kita mengajak anak-anak untuk berani berhitung. Dalam bermain catur ini kan hitung-hitungannya banyak. Jadi gimana strategi, gimana itunya, ya setidaknya ini akan berefek ke pendidikannya. Iya, soalnya sudah banyak bukti. Yang kedua ya kalau seandainya ada rezeki baik, anak-anak ibu atau bapak tersebut kan kalau diangkat jadi atlet, kan lumayan. Contohnya adik saya saja. Itu dulu awal dapat medali, ya kan mesin cuci rusak di rumah. Lalu ibu saya minta, ya beliin mesin cuci dong. Ya udah beli, ini duit. Berarti emang ada benefitnya sendiri ya bang? Ada ya, setidaknya secara ekonomi ya alhamdulillah ya keluarga ini pengalaman ya. Keluarga saya pribadi agak terangkat dikarenakan adik saya dapat bonus ini, ya setidaknya bisa mengisi perlengkapan yang ada di rumah atau gimana dari bonus-bonus yang didapatkan itu. Nah, tambah lagi, saya pernah melihat status salah satu pecatur di Sumatera Barat, dia orang Sejunjung, masih SD waktu itu. Saya lihat statusnya, alhamdulillah pertama kali di keluarga saya naik pesawat. Wow. Itu katanya, ya emang dia berprestasi. Jadi karena prestasinya bagus di Sejunjung, terus Pemdanya sebagai apresiasi dia memberangkati dia untuk tanding ke Malaysia. Wow. Ke Malaysia, dan alhamdulillah waktu itu dia dapat peringkat 4. Namanya Azani Caturega. Kemarin dia mendampingi bersama Deli sama Yuni. Dia mewakili Sumatera Barat ikut prapon. Wow, aduh saya merinding jadi. Iya, logikanya gitu lah. Ya, dia baca status dia itu saya juga gimana ya. Pertama kali saya naik pesawat, dan ini pertama kali di keluarga saya yang pertama kali naik pesawat. Ya dapatnya dari hasil keringat. Hasil keringat ya. Soalnya untuk belajar catur ini nggak instan. Kita harus berkorban waktu, berkorban tenaga. Ya setidaknya dengan anak-anak seusia dia, waktu itu dia masih SD, waktu bermainnya dikurangi untuk latihan. Sampai mungkin dia nggak ada waktu latihan lagi. Mungkin bagi dia sendiri untuk catur ini juga bermainnya dia mungkin ya bang? Oh iya, dia memang mencintai catur. Saya sempat bincang-bincang sama dia. Dia daripada bermain, mending dia latihan catur katanya. Iya. Nah, mungkin itu ya sedikit pengalaman juga. Mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak di rumah, kalau ingin anaknya bermain catur atau jadi atlet catur, bisa banget nih bang. Ya bisa, tapi dengan catatan kita tidak bisa memaksa anak-anak. Iya. Kita nggak bisa maksa. Harus dari si anak itu sendiri yang pengen belajar catur. Harus dari kemauannya ya bang. Iya. Triknya kita sebagai orang tua, kita hanya bisa mendoktrin. Bagaimana caranya agar anak-anak kita ini cinta terhadap catur dulu. Kalau dia udah cinta, baru bisa untuk latihan. Nah, itu akan sangat masuk di pikirannya. Soalnya sudah banyak pengalaman juga. Saya kan juga pelatih juga nih, pelatih untuk kelas-kelas pemula.
kalau si orang tua itu keras untuk melatih anaknya, sementara anaknya nggak mau, itu nggak bakal jadi. Tapi kalau seandainya si anak yang punya kemauan sendiri punya ya, Bang? kemauan sendiri itu jadi, apalagi didukung oleh orang tua. Iya, itu lebih bagus lagi. Itu bagus lagi. Soalnya kan kalau untuk pergi-pergi jauh kan setidaknya untuk anak kecil kan ada orang tua yang mendampingi. Iya sih. Kecuali dia sudah menjadi atlet yang berprestasi di daerah tersebut, itu selalu dibawa oleh pengurusnya. Karena kalau seandainya dia belum berprestasi atau bagaimana, takutnya kan tim ini sudah anggap nih Kota Padang ini ada timnya. Kalau seandainya masuk bapak-bapak yang menitipkan anaknya atau bagaimana, kalau 1-2 orang oke. Kalau seandainya banyak gimana? Apalagi anaknya anak kecil itu agak susah. Akan lebih bagus lagi kalau orang tuanya mendampingi. Ya. Jadi akan lebih bagus lagi kalau anaknya mau, orang tua mendukung. Bener. Ya intinya anaknya mau dulu dah. Ya anggap saya juga pernah punya murid dulu, orang tua nggak mendukung. Jadi dia latihan sembunyi-sembunyi, maunya bagus, tapi ya kalau untuk tanding dia susah, nggak bisa bang, nggak boleh sama orang tua. Nah itu susah juga. Bagusnya emang dua-dua ini mendukung orang tua dan si anak, seperti itu. Nah jadi untuk catur kan kita seperti yang kita bahas tadi ya, kita memang harus dari berbagai segi itu mendukung. Jadi kalau seandainya dari semua segi itu mendukung ya mungkin jadi ya, seperti itu. Nah jadi mungkin untuk masyarakat Sumatera Barat, tapi khususnya di Kota Padang dulu, soal ini kan di Kota Padang. Biasanya di masing-masing kota kabupaten itu memang ada yang melatih. Tapi ini khususnya di Kota Padang, kita ada namanya sekolah catur. Itu gunanya kita membentuk atlet-atlet catur, bibit-bibit catur yang nantinya akan memperkuat Kota Padang, bahkan memperkuat Sumatera Barat di kancah nasional. Dan insya Allah target kita pun memperkuat Indonesia di kancah internasional. Jadi memang atlet-atlet berbakat itu terbentuk dari bibit-bibit yang mau berlatih. Maka dari itu mungkin bagi ada adik-adik atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki anak yang mau untuk berlatih catur, mari ke sini di Sekolah Catur Percasi Kota Padang di alamat di Komplek Gor Haji Agus Salim. Itu dekat Teratai. Nanti akan lihat patung kuda besar, itu ada kotak-kotak catur, itu akan langsung lihat sendiri di sana. Silakan hubungi kami dan juga bisa Facebook kami namanya Percasi Sumatera Barat. Jadi silakan join dulu di sana. Segala informasi itu akan kami berikan di sana. Dan baik, dan untuk berlatih caturnya bisa ke sekolah catur yang ada di Gor Haji Agus Salim. Itu kami sangat open, banyak buku-buku teorinya akan kita bentuk dari awal, kita ajarkan dasar-dasar catur, dan insya Allah kalau seandainya gigih berlatih, rajin berlatih, itu akan menjadi. Karena saya selalu ingat pesan Pak D di saat saya awal kenal dengan beliau, dan beliau selalu mengingatkan itu kepada atlet-atletnya. Orang pintar itu hanya akan dikalahkan oleh orang rajin. Jadi walaupun saat sekarang ini kita merasa belum pintar, rajinlah, maka Anda akan mengalahkan orang-orang yang selama ini mengalahkan Anda. Ya, terima kasih.